Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas dari awal ya, proses pembuatan singkat ya sampai proses pasangnya. Jadi proses pembuatan pintu minimalis ini ukuran 1,60 m kali 1,70 m ya. Jadi untuk lebarnya minimal teman-teman tambahkan 20 cm aja ya. Jadi kalau misalkan mau lebih juga masih bisa. Oke, langsung aja kita ke proses pertama teman-teman. Oke, jadi untuk semua bahan yang sudah terpotong, teman-teman. Jadi untuk proses rangkanya ya. Jadi untuk proses pengelasan pertama di sini teman-teman jangan laspul dulu ya untuk proses pengelasan di satu sisinya. Jadi supaya nanti bagian belakangnya tidak melar ya. Jadi untuk bahan yang saya gunakan ini holo 4x6 1,4 ya untuk ketebalannya. Ini yang udah jadi untuk satu rangkanya teman-teman. Untuk bagian bawah platnya saya pakai ukuran 60 cm. Jadi untuk proses pasangnya untuk bagian plat bawah sebaiknya gunakan 2 besi ya untuk mengemal teman-teman. Jadi supaya nanti ukurannya rata semua. Lalu bagian tengah saya kasih aja jarak sekitar 15 cm. Dan nanti di bagian atas juga sama ya, jaraknya sekitar 15 cm untuk lubang atasnya nanti. Oke, jadi untuk proses apa ya? Nah, jadi untuk proses sama seperti yang tadi. Jadi supaya nanti jaraknya sama semua. Jadi untuk potongan jari-jari nanti rata ya. Jadi enggak sampai ada yang panjang, ada yang agak kependekan. Jadi usahakan teman-teman gunakan mal ya setiap pengelasan dari rangka-rangka bagian tengah, supaya nanti hasil potongan bagian tengah sama rata ya. Oke, jadi di sini untuk ornamennya teman-teman bisa bikin langsung ya. Jadi sebelum pasang jari-jari ornamen sudah terbentuk. Jadi acuannya adalah teman-teman harus menentukan dulu jarak jari-jari yang akan kalian pakai ya. Jadi sini saya gunakan jarak jari-jari 8 cm dan itu menjadi acuan pembentukan dari ornamennya. Jadi ini udah saya bahas khusus, nanti linknya ada di deskripsi teman-teman. Dan setelah kita garis nih, kita udah mulai pasang jari-jari ya. Setelah kita garis, oke, jadi bahan selain 4x6 di sini bahan yang saya gunakan adalah 2x4 ya. Tepatnya 1,5 kali 3,5 teman-teman. Ini banci ya. Ini 24 banci. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi untuk proses ornamennya karena ini sudah terbentuk pas dengan pembagian jari-jari. Jadi usahakan teman-teman harus tahu dulu jarak jari-jarinya baru membentuk ornamennya. Jadi acuan teman-teman itu jari-jarinya ya. Jadi untuk handle ya, di sini handlenya panjang 35. Untuk bagian tengahnya itu penyangganya cuma 3,5 cm teman-teman. Setelah semua jari-jari kita potong semua ya untuk proses pengelasan semuanya. Selanjutnya di sini kita akan proses pengukuran dari plat di bagian bawahnya teman-teman. Di sini saya gunakan plat ketebalan 1 mm ya. Di sini teman-teman ukur full ya setiap sisi dan lebihkan aja sekitar 4 cm ya atau 2 cm untuk tiap sisinya. Oke, dan kita potong, kita tandai dulu ya, tandai untuk platnya teman-teman. Dan selanjutnya kita iris ya, jangan sampai jebol, kita iris tipis saja. Ini ukurannya 11 cm sampai ke tengah teman-teman ya. Ini untuk bagian belakangnya dulu. Sekarang kita bakal balik lagi untuk proses menggarisnya lagi ya. Jadi kita tandai lagi supaya nanti kita bisa tekuk teman-teman. Oke, ini jarak 6 cm, lalu sampai jarak ke tengahnya itu sekitar 5 cm teman-teman. Kita garis full dan kita tandai seperti yang tadi ya, kita gunakan gerinda.
Dan setelah garisnya terbentuk ya, kita bakal coak lagi garis di bagian sini 1 cm ya, lalu ke bagian satunya lagi 1 cm teman-teman, sama-sama 1 cm, dan garisnya bakal ngerucut ke bagian tengah ya. Dan bagian tengah sini teman-teman ambil 1 cm lagi, sama seperti yang ini, ke sebelahnya 1 cm lagi, lalu mengerucut ke bagian ujungnya. Dan bagian tengah ini bakalan kita buang teman-teman ya, untuk proses tekuknya nanti. Oke, setelah semua garis selesai, langsung kita proses potongnya teman-teman ya. Setelah terpotong teman-teman, tinggal kita tekuk aja seperti ini ya, sampai membentuk seperti apa ya, kayak mangkok ya. Jadi agak ada lekukan di bagian tengahnya. Dan selanjutnya tinggal kita proses las sekaligus pendempulan ya, untuk proses akhirnya. Jadi sebaiknya untuk plat yang terlihat agak berkarat sebaiknya diamplas teman-teman sebelum proses pendempulan maupun pengecatannya ya, supaya nanti catnya bisa tahan lebih lama. Oke, selanjutnya untuk dempul yang saya gunakan di sini yang merek Nippon Paint ya, merek Autolook dari Nippon Paint. Jadi teman-teman sebelum menggunakan sebaiknya dikocok dulu. Untuk campuran dengan hardenernya nanti teman-teman perbandingannya 100 banding 1 ya, atau contohnya seperti ini, sangat sedikit untuk campurannya biar tidak terlalu cepat mengeras nantinya teman-teman. Jadi untuk media yang bakal didempul juga sebaiknya diamplas dulu, atau plat yang bakal kita dempul ya, baiknya sudah diamplas supaya nanti dempulnya melekat bagus, kuat. Untuk proses pengamplasannya sebaiknya teman-teman tunggu sampai 30 menit aja untuk proses pengeringan, baru teman-teman amplas untuk media yang sudah teman-teman dempul ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian sudut-sudut nanti sebaiknya teman-teman amplas dulu supaya nanti tidak membahayakan tangan ya. Untuk setiap bagian pinggir sebaiknya dipastikan udah halus untuk proses amplas. Dan teman-teman tunggu pengeringan sampai 30 menit ya, untuk pengering yang udah apa ya. Jadi untuk proses kering sentuh itu paling cuman butuh 5 menit aja, tapi sebaiknya tunggu sampai kurang lebih 30 menit ya untuk proses pengamplasan setelah benar-benar kering. Kita langsung pasang aja nih teman-teman untuk platnya langsung di bagian belakang ya. Jadi ini platnya menindih besi 4x6 ya, jadi ini tidak berada pas di tengah-tengah lubang ya, jadi platnya berada di belakang dari platnya. Jadi makanya nanti kita udah tadi udah kita lebihkan 2 cm ya, jadi bagian pinggir-pinggir tuh masuk atau di bagian belakang tuh sekitar 1 cm untuk tiap sisinya. Jadi teman-teman usahakan setiap platnya tuh menempel pas ya di bagian belakang supaya nanti tidak sampai ada celah di bagian plat sama rangka dari atau holo 4x6 nya, supaya nanti kelihatan benar-benar rapi. Oke, setelah semua terpasang teman-teman, sekarang tinggal kita proses pasang untuk siku ya, untuk relnya di bagian atas. Jadi sebagai penahan nantinya bagian atasnya teman-teman tinggal potong aja sesuai ukuran dari lebar ya, lebar pagar minimalisnya. Nah, jadi yang kita bikin sekarang ini adalah sebagai bracketnya nanti di bagian tembok ya. Jadi ini kita apit
Kita pit siku yang kita gunakan nanti ya untuk rel yang akan terpasang di bagian atas dari pintu minimalisnya teman-teman. Jadi untuk lubangnya ini kita gunakan nanti pisar S8 sama baut ya, sekrup yang ukuran 8 juga ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini tinggal proses pengecatan aja dan kita langsung ke proses pemasangan ya. Kita bahas singkat aja. Dan untuk cat dasar ini saya gunakan zinc chromate ya dari Nippon Paint. Lalu untuk finishingnya bebas teman-teman, mau pakai dari Nippon atau yang lain juga masih bisa ya. Jadi untuk cat dasar saya gunakan zinc chromate. Oke, ini sudah lokasi pemasangan kita teman-teman. Jadi kita pasang benang ya. Jadi udah kita ukur jarak ke tembok dengan jarak pagarnya. Karena ini bagian agak dalam ya, kita pasang batu bata untuk tempat relnya juga. Jadi usahakan teman-teman gunakan selang timbang, selang air, supaya nanti kerataan dari rel bagian bawah bisa teman-teman dapat ya. Ini udah kita tancap besi untuk benangnya. Oke, jadi di sini untuk relnya teman-teman bisa gunakan siku maupun besi beton juga masih bisa. Dan kalau misalkan teman-teman mau langsung las untuk angker di bagian bawah siku juga bisa, atau dengan cara seperti ini juga bisa ya. Jadi ini kita paku di bagian beton yang udah ada di bagian bawah, lalu kita las sikunya ya. Atau teman-teman bisa langsung las, lalu tinggal gali aja di bagian bawah juga, tinggal tanam pakai semen bisa juga. Jadi tergantung teman-teman enaknya di mana. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kerataan bagian ujung dari L ya dengan benang, siku dengan benang maksudnya, supaya nanti rodanya jalan pas berada di bagian tengah ya, supaya nanti jalur relnya nggak sampai bengkok, nggak sampai kandas nanti di bagian rel atas ya. Biar rata semua dan jalannya tentu enggak kesendat-sendat nanti bagian atas. Oke, lalu setelah dilas semua ya, tinggal kita ratakan dengan semen bagian luar dalamnya. Jangan lupa bagian bawah dari sikunya juga harus terisi teman-teman. Oke, jadi untuk karena bagian rel bawah sudah terpasang kuat ya, jadi kita nggak harus nunggu kering untuk proses pasang gerbangnya ya. Tinggal kita naikkan aja teman-teman, lalu kita pasang breaker ya. Jadi di sini saya gunakan pisar S8 dan 10 ya. 8 juga masih bisa teman-teman. Dan di bagian pinggir tinggal kita pasang aja untuk pengunciannya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin di video ini kurang jelas ya, silahkan aja di kolom komentar, nanti saya usahakan jawab teman-teman. Dan di video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang las lagi ya. Semoga teman-teman senang dengan pembahasannya. Artinya kalau misalkan ada kekurangan silahkan aja teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Nah, di bagian ini kita pakai paku dan tinggal kita semen aja teman-teman. Oke, akhirnya selesai juga pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe buat yang belum ya. Sampai jumpa di video berikutnya.